Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Umi ya. Kali ini masih melanjutkan pelajaran Iqra 4 halaman 28 Arabnya ya. Kita mulai insyaallah membahas dibaca dengan tajwidnya ya. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala khaufun 'alaihim. Ulangi. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wala hum yahzanun. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Wala yuhituna bisyai'. Wala yuhituna bisyai'. Ya'lamu ma baina aydihim. Ya'lamu ma baina aydihim. Wa'tuni muslimin. Lagi. Wa'tuni muslimin. Wa busyra lil muhsinin. Wa busyra lil muhsinin. Wa ma nahnu bimustaiqinin. Wa ma nahnu bimustaiqinin. Idhum 'alaiha qu'ud. Idhum 'alaiha qu'ud. Fasayuhbitu a'malakum. Fasayuhbitu a'malakum. Wa kana 'alaikum raqiba. Wa kana 'alaikum raqiba. Ilaihi marji'ukum jami'a. Lagi. Ilaihi marji'ukum jami'a. Idh nada wa huwa makthum. Lagi. Idh nada wa huwa makthum. Makdum ya. Idh nada wa huwa makdum. Hadza syai'un ajib. Hadza syai'un ajib. Kanu anhu mu'ridin. Kanu anhu mu'ridin. Afrigh 'alaina sabra. Afrigh 'alaina sabra. Begitu ya teman-teman. Sekarang mari kita belajar tajwidnya ya. Panjang pendeknya bacaannya ya. Wa dibaca pendek ya, wa gitu ya.
nggak ada pemanjangnya. La dibaca panjang, namanya mad tabi'i karena fathah bertemu alif ya. Fathah bertemu alif dinamakan mad tabi'i, panjangnya 2 ketukan atau 2 harokat. Jadi wala wala gitu ya, wanya pendek, lanya panjang. Khaw. Nah, ini namanya huruf lin ya, dialirkan khaw gitu ya. Khaw, au, tau, ibaratnya gitu ya. Huruf lin adalah wawu dan ya mati ya. Sebelumnya berharokat fathah. Kalau wawu mati bertemu sebelumnya berharokat dhamma berarti mad tabi'i ya, dibaca panjang. Tapi kalau wawu mati sebelumnya berharokat fathah kayak kho ini dibaca harful lin ya. Jadi khaw gitu ya. Fun bacaan idhar ya, karena dhammah tain bertemu huruf ain. Nah, ini pertama dilihat dari dhammahnya ya. Ada dhammah tanwin di sini bertemu dengan huruf ain. Wala khaufun dibaca jelas atau baca n ya, idhar khalqi ya. A-nya dibaca pendek. Lai sama seperti khaw ya. Nih ya mati bertemu dengan fathah. Maksudnya ya mati sebelumnya berharokat fathah. Wawu mati sebelumnya berharokat fathah. Karena huruf lin cuma ada 2, yaitu wawu dan ya yang mati. Him dibaca jelas ya, karena mimnya mati atau udah di wakofkan ya, dihentikan, jadi him gitu ya. Kita baca wala khaufun alaihim. Selanjutnya wa dibaca pendek, sama la juga panjang ya, mad tabi'i karena fathah bertemu alif. Hum, nah ini mim mati bertemu ya, menjadi idhar safawi ya. Idhar safawi adalah idhar dari hukum mim mati. Yah, nah yah ini hanya berharokat sukun, menjadi bacaan hamas ya. Alhamdulillah. Menjadi bacaan hamas, hukum dari huruf mati, dialirkan nafasnya ya. Kita alirkan nafasnya yah gitu ya. Ayah gitu. Za dibaca kosar karena tidak ada pemanjangnya. Nu dhammah bertemu mati dibaca mad tabi'i. Bertemu satu huruf hidup yaitu hurufnya nun. Mad tabi'i bertemu satu huruf hidup dihentikan menjadi mad arid li sukun, dibaca panjang 2 sampai 6 harokat. Kita baca walahum yahzanun. Ya, panjang. Selanjutnya wa masih dibaca pendek ya. La sama di atas ini la menjadi mad tabi'i. Dibaca 2 ketukan. Ya dibaca kosar. Hamzahnya bertempat tinggal di ya, tapi ya-nya masih hidup, dipakai fathah. Jadi alif hamzah sama alif sama ya. Kalau hamzah selalu di mana-mana berharokat, kalau alif cuman pemanjang, kadang dipakai, kadang tidak. Kalau alif harokatnya tidak alif tidak asli, yang asli adalah hamzah, dimanapun pasti berharokat ya. Nah di sini hamzahnya berharokat dhammah bertemu wawu mati menjadi mad tabi'i. Du dibaca kosar. Hu mad silah qasiroh. Mad silah qasiroh adalah mad yang bertempat tinggal di hadhomir ya. Hadhomir ya kayak gini ya, yang tidak bisa digandeng di tengah-tengah kayak gini. Nah terus syarat mutlaknya menjadi mad silah qasiroh, huruf sesudah dan sebelumnya harus berharokat hidup. Ini jadi mad silah qasiroh karena dalnya di harokat dhammah, hanya di kasroh, menjadi hidup ya. Kalau dihentikan tidak menjadi panjang. Nah di sini kan di tengah-tengah ya. Jadi sebelum dan sesudahnya hurufnya
hidup jadi dibaca 2 harokat panjang, namanya mad silah qasirah. Hif dibaca hamas karena fa-nya huruf hamas ya. Hamas huruf hukum huruf mati karena fa-nya hurufnya mati. Dialirkan nafasnya hif gitu ya. Zu dibaca qasar, hu dibaca qasar, ma dibaca mad tabi'i. Mad tabi'i bila mana mad tabi'i di tengah nih. Ini di akhir. Di awal pun tetap dibaca apa? Dibaca panjang, tetap mad tabi'i tetap dibaca mad tabi'i. Kita baca wala ya'uduhu hifdhuhuma. Selanjutnya wa dibaca pendek, la sama ya mad tabi'i. Yu dibaca qasar, hi dibaca mad tabi'i karena kasroh bertemu ya mati. Tu dibaca mad tabi'i, dhammah bertemu wawu mati. Nah dibaca qasar atau pendek, bi juga pendek. Syai ini syai, hurufulin bertemu huruf hidup dihentikan, yaitu satu huruf hidup dihentikan menjadi madlin, yaitu panjang sama kayak mad ardli sukun ya, 2 sampai 6 harokat. Nah, di sini hamzahnya dimatikan menjadi an-nabr, dihentakan ya, seraya dihentakan sedikit. Kita baca wala yuhituna bisyai'. Begitu ya. Selanjutnya ya, ainnya tidak ada hukum huruf matinya ya, tidak ada hukumnya ya, cuma dimatikan saja. Tapi huruf ain itu letaknya di tengah tenggorokan ya. Maka dari itu kita harus mengasihkan sifat dan makhrajnya. Makhrajnya di tengah tenggorokan, sifatnya adalah tawasud. Harus dimasukkan ya, tidak terlalu mengalir dan tidak tertekan. Kita harus alirkan sampai ke tengah-tengah tenggorokan. Cara mengucapkannya adalah suara kita masukkan ke tenggorokan, dihentikan di tengah-tengah. Contohnya ya gitu. Jadi tenggorokan kita terasa ya, ada getarannya di situ ya, ada kerasa kayak masuk, yaitu suara kita yang masuk. Jangan cuma ya, itu masih di rongga mulut, belum masuk ke tempatnya. La dibaca qasar, mu dibaca qasar, fathah bertemu alif dibaca mad tabi'i. Bayi dibaca hurufulin sama dengan khaw, lai sama ya. Ya mati sebelumnya berharokat fathah. Nah dibaca qasar, ai sama aja ya, huruf lin ya, di mad tabi'i him qasar atau dibaca jelas. Kita ulangi baca ya'lamu ma baina aydihim. Selanjutnya wa, nah wamu bertemu hamzah ya, hamzahnya mati. Hamzah mati mempunyai sifat zidah, yaitu tertekan. Bila mana disukunkan atau ditasydidkan huruf hamzah ini, alif ini ya, tertekan, terputus suara kita wa, terputus. Wa, jangan jangan dipantul, jangan dialirkan. Wa, begitu ya. Wa, tunya mad tabi'i. Nih mad tabi'i, mus dibaca hamas karena sinnya mempunyai hukum huruf mati. Sinnya mati mempunyai hukum huruf mati, yaitu bacaan hamas, dialirkan nafasnya. Li dibaca qasar, mi mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu satu huruf hidup dihentikan menjadi mad aridli sukun, yaitu huruf ini adalah nun ya. Kita baca wa tuni muslimin. Gitu ya. Selanjutnya adalah wa dibaca qasar. Bush, ini juga harfu mempunyai sifat hamas, nafas dialirkan ya, mempunyai hukum huruf mati. Ro menjadi mad asli atau ini ada wawunya ya, ada ya maksuroh.
Yang maksud adalah pengganti alif. Seandainya ro-nya nggak berdiri pun tetap dibaca panjang karena di depannya ada ya, ini pengganti alif ini ya. Dibaca panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Lil menjadi idhar atau dibaca jelas, yaitu karena lam mati bertemu mim. Idhar hukum lam mati. Muh menjadi bacaan hamas karena hanya menjadi huruf hanya mati menjadi hukum huruf mati, yaitu hamas ya, dibaca nafasnya dialirkan. Mengalirkan nafas, bukan suara ya, nafas yang mengalirkan. Muh gitu ya. Si dibaca qasar, mim atau bi bertemu satu huruf hidup dihentikan menjadi mad arud li sukun, dibaca panjang 2 sampai 6 harokat. Kita baca wa busyra lil muhsinin. Wa dibaca qasar, ma tabi'i fathah bertemu alif. Nah, ma huruf hamas karena hanya berharokat sukun ya, dialirkan ya hamasnya ya. Nu dibaca qasar, bi dibaca qasar, mus juga huruf hamas ya, bacaan hamas karena sinnya berharokat sukun menjadi hukum huruf mati ya. Tai menjadi harfulin. Ki, qasar, ni, atau bi bertemu satu huruf hidup yaitu huruf nun dihentikan menjadi mad arud li sukun. Bacanya panjang ya. Kita baca wa ma nahnu bimustaikinin. Selanjutnya il ini tidak ada hukum huruf mati ya, tapi mempunyai, kita baca secara makhrajul huruf dan sifatul huruf. Makhrajul hurufnya adalah ujung lidah kena ujung gigi seri ya, seri bagian atas ya. Sifatnya rohwah, mengalir, jangan ditekan atau dipantulkan, kita alirkan saja. Il gitu ya, kayak orang cadel gitu ya. Hum mim mati bertemu ain jadi idhar safawi, dibaca jelas. Hum, alhamdulillah. Hum alai, dibaca qasar, lai harfulin, ha matobi'i fathah bertemu alif ya. Qu dibaca qasar, au matobi'i dhammah bertemu mati. Matobi'i bertemu satu huruf hidup dihentikan menjadi mad arid li sukun. Tapi karena ini dalnya yang hidup disukunkan mempunyai hukum bacaan yaitu qalqalah, maka kita baca qalqalah, namanya qalqalah kubra karena hurufnya hidup menjadi qalqalah karena dimatikan atau dihentikan. Ini namanya qalqalah kubra. Kita baca idhum 'alaiha qu'ud. Fa dibaca qasar, sa dibaca qasar, yuh dibaca hamas ya, hanya mati. Bi dibaca qasar, tu dibaca qasar, sama saja seperti ya, karena hanya huruf mati tidak mempunyai hukum. Kita sempurnakan dari sifat dan makhrajnya saja ya. Gitu ya. Ma dibaca matobi fathah bertemu alif. La qasar kum menjadi dibaca jelas idhar ya. Kita baca fasayuhbitu a'malakum. Selanjutnya wa dibaca qasar, ka matobi'i fathah bertemu alif. Na dibaca qasar, a dibaca qasar, lai dibaca harfulin, lai gitu ya. Kum menjadi idhar safawi. Hukum mim mati, kan mim mati bertemu ro. Ro dibaca qasar, qi dibaca matobi'i, ban dibaca satu fathatain dibaca satu menjadi mad iwad ya, bacanya panjangnya 2 ketukan atau 2 harokat. Kita baca wa kana 'alaikum raqiba. Selanjutnya ialah
alif di kasroh, i menjadi pendek ya. Lai harfulin juga pendek. Hi pendek, maur menjadi bacaan itu ya, apa namanya, pendek juga ya, tapi mempunyai sifat tebal ya ronya ya. Karena sebelum huruf ro mati ada mimnya berharokat, sebelumnya adalah harokat di atas. Kita baca tebal, mau gitu ya. Jim dibaca kosar, au kosar. Kum idhar, safawi, mim mati bertemu huruf jim. Tidak jelas. Ja dibaca kosar, mim atau bi'i, an dibaca a ya, jadi mad iwad. Kita baca ilaihi marji'ukum jami'a. Selanjutnya sama dengan ini ya, dialirkan, jangan ditahan atau dipantulkan, alirkan saja ya. Na matobi da mat asli ya, 2 ketukan. Na sama da sama ya, 2 ketukan atau 2 harokat. Wa dibaca kosar, hu dibaca kosar, wa huwa dibaca kosar, mak. Ini menjadi hamas ya. Hamas huruf kaf sama hamas huruf ha sama hamas huruf sin itu berbeda. Ini ya, ini harus ditekan dulu karena sifatnya sidah. Spesial hamas di huruf kaf sama ta harus kita tekan dulu, baru dipantulkan, dilepas serasa di nafasnya dialirkan, bukan dipantulkan ya. Nafasnya dialirkan. Mak gitu ya. Mak gitu ya. Karena kita secara belajar jadi keras sedikit nggak apa-apa. Nanti kalau kita udah pinter, udah baca sendiri, yang penting telinga kita dengerin ya. Orang lain nggak usah dengar, yang penting telinga kita dengar. Sempurnakan aja. Bum atau bi'i ya. Bertemu mim, huruf hidup, dihentikan menjadi mad aridul sukun. Kita baca nada wa huwa makdum ya. Nada wa huwa makdum. Ha dibaca mad asri 2 harokat, za juga mad tabi'i 2 harokat ya. Syai menjadi harfulin. Idhar dhammah tanwin bertemu ain dibaca n, jelas ya. Idharnya idhar halqi ya, yang di tenggorokan dibaca jelas. Gitu ya. A dibaca kosar, ji menjadi matobi'i. Matobi'i bertemu 1 huruf hidup yaitu ba, dihentikan menjadi mad aridul sukun. Tapi ba ini hurufnya adalah mempunyai sifat, mempunyai hukum bacaan kolkolah, seperti ini dal ya. Ini namanya kolkolah kubro, kolkolah yang besar, pantulannya lebih besar. Karena aslinya hurufnya tidak mati ya. Harus dimatikan dulu baru menjadi kolkolah, namanya kolkolah kubro atau kolkolah besar. Kita baca hadza syai'un ajib. Ka dibaca matobi'i, fathah bertemu alif. Nu dibaca matobi'i, dhammah bertemu wawu mati. Anhu, nun mati bertemu ha menjadi idhar halqi, dibaca jelas. Dibaca jelas. Hu kosar, mu sama aja ya, kayak ini ya, sama mana lagi di sini ya. Tidak ada hukumnya, tapi kita sempurnakan makhrajul huruf dan sifatul hurufnya. Rui dibaca tipis ya, kosar. Dui dibaca dui, matobi'i dan tebal ya. Terus bertemu 1 huruf hidup dihentikan yaitu huruf nun menjadi mad aridul sukun, panjang 2-6 harokat. Kita baca kanu anhu mu'ridin. Ini fa-nya mati, berarti mempunyai hukum huruf mati, yaitu hukum hamas ya. Namanya hukum huruf mati, namanya bacaan hamas, dialirkan nafasnya af gitu ya.
Rig ini tidak mempunyai hukum huruf mati, tapi kasihkan aja makhraj dan sifatnya. Sifatnya adalah isti'la ya, isti'la tebal. Makhrajnya di ujung tenggorokan ya, di ujung tenggorokan, dan isti'la artinya tebalnya, ketebalannya, yaitu yang pangkal lidah kita didorong ke atas, dinaikkan ya, biar tidak datar lidah kita. Kalau lidah kita datar, nanti tidak memenuhi haknya ya. Jadi afrig gitu ya, tidak tebal, harus ditebalkan dan dialirkan. Afril, ril, ri, ru. A dibaca qasar, lai adalah harfulin ya. Ya mati sebelumnya berharokat fathah. Nah dibaca matobi'i, fathah bertemu alif. Sob, ini banyak berharokat sukun menjadi kolkolah. Kolkolah karena di tengah harokat, aslinya udah mati menjadi kolkolah sughro, kolkolah yang kecil ya. Kolkolah yang kecil, pantulannya juga tidak seperti yang di atas jib gitu ya. Di sini sob gitu ya, lebih tipis pantulannya ya. Ro dibaca mad iwad, dibacaan mad iwad ya, karena fathah tain dibaca satu. Kita baca afril alaina sabra. Nah di sini sabra. Nah tidak sama dengan yang kolkolah kubro kayak ini azib, qu'ud. Nah ini kolkolah kubro. Kalau sobro, sobnya menjadi kolkolah sughro, kolkolah kecil ya, karena hurufnya udah mati. Kalau kolkolah kubro, hurufnya aslinya tidak mati, kita matikan baru menjadi kolkolah, itu namanya kolkolah kubro. Pantulannya lebih keras sedikit ya. Sekian ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat, dan minta maaf bila mana banyak kekurangan, kesalahan. Umi minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.